Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih melanjutkan tentang pembahasan kitab salat, tentang bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis ke-32 atau hadis 298 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu kita membicarakan nanti tentang masalah bagaimana ke posisi tangan saat sujud. Dan ini juga nanti disinggung ketika rukuk. Yaitu hadis ke-32 dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW karena idza shalla, beliau ketika salat, farraja baina yadayhi, yaitu Nabi SAW ketika salat idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibqaihi, yaitu beliau ketika salat, yaitu ketika beliau itu sujud, wasajada, ya dalam teks yang lain dikatakan wasajada, dan beliau ketika sujud farraja baina yadayhi, beliau membuka kedua tangannya, yaitu beliau lebarkan kedua tangannya ketika sujud sampai yabdua, nampak putihnya ketiak beliau. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi hadis ke-32 ini menunjukkan bagaimanakah posisi tangan ketika sujud. Jadi hadis 32 kita bisa ambil faedah, tangan ketika sujud itu dibuka. Tangan ketika sujud itu dibuka, jadi tidak menyempit di samping dada, namun dibuka. Nah, kalau di sini dikatakan sampai nampak putihnya ketiak beliau, ini karena ketika itu beliau cuma memakai kain rida. Rida adalah istilah untuk kain ketika umrah, itu cuma seperti selendang saja untuk baju bagian atas, untuk kain bagian atas. Jadi cuma diputar aja. Jadi selendang turun dari atas ke bawah, ujung kanan, ujung kiri, baru cuma diputar. Maka ketika sujud, pantas ketiaknya itu kelihatan. Ya. Namun kalau pakai kemeja seperti kita, ya tidak seperti itu. Kita juga tidak usah paksakan, wah ini harus ketiaknya juga kelihatan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ini pengertiannya ketika beliau memakai rida, memakai kain seperti mau umroh, pantas itu kelihatan putihnya ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika pakai kemeja, pakai komis, pakai kemeja, tidak seperti itu, apalagi pakai lengan panjang. Ya kan, apalagi pakai lengan panjang, nggak perlu juga disobek di bagian ketiaknya. Tidak ada perintah seperti itu. Ya, artinya di sini tangan beliau berarti ketika sujud itu benar-benar terbuka. Namun faedah yang kedua dicatat, ini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ketika sholat berjamaah tidak berlaku demikian. Karena kalau dibuka, dipaksa terbuka seperti itu, wah saya ingin menjalankan sunnah, maka akan menyikut kanan dan kirinya, menyakiti kanan dan kirinya. Dan ingat, ini kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan, la yumkin anturtakabal aziyah min ajlil husuli ala mustahab. Tidak mungkin
Artinya tidak boleh seseorang itu menyakiti orang lain cuma gara-gara ingin melakukan sesuatu yang sunnah. Menyakiti orang lain tidak boleh. Seseorang itu menyakiti orang lain cuma gara-gara ingin mendapatkan yang sunnah. Tadi merenggangkan tangan seperti itu, tadi hukumnya sunnah. Tidak boleh gara-gara cuma mencapai sunnah saja dia sampai menyakiti orang lain. Dan beliau katakan pula, li'anna tarka sunnah lidafil adza aula min fi'li sunnah mal adza. Ketahuilah bahwasanya ketika seseorang itu meninggalkan suatu hal yang sunnah dan saat itu tidak menyakiti orang lain, dia meninggalkan yang sunnah di sini ya, itu tadi merenggangkan tangannya ketika dia sujud demi tidak menyakiti orang lain, maka itu lebih utama daripada seseorang fi'lu sunnah, melakukan yang sunnah namun kanan kirinya itu tersakiti. Maka di sini tidak sembarangan kita itu beramal. Kadang satu kondisi yang sunnah itu tidak diterapkan karena menimbang maslahat dan mudarat. Ya, karena menimbang maslahat dan mudarat. Ini perlu ada aturan-aturan. Kadang karena menimbang maslahat, yang sunnah ini tidak kita lakukan. Karena menimbang mudarat, kalau saya lakukan ini akan datang bahaya, akhirnya tidak dilakukan. Contoh misalnya di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak terbiasa misalnya memakai pakaian gamis. Ya, tidak terbiasa memakai pakaian gamis. Yang ada cuma sarungan, pakai koko, kemudian pakai kopiah hitam. Taruhlah Nabi SAW itu menyunahkan gamis. Nabi SAW itu katakan ya yang pakaian yang paling beliau sukai itu adalah gamis, gamis. Maka di sini kadang yang suatu yang sunnah ini perlu kita timbang-timbang. Ya, kita menggunakannya dan sempat itu menimbang-nimbang ada maslahat ataukah mudarat. Jangan-jangan memakai gamis seperti itu, pakai jubah itu malah nanti dibilang kita pakai rok. Ketika kita berada di kampung seperti itu, orang-orang tidak pernah lihat, wah ini yang ada ini di tempat kami cuma pakaian ibu-ibu yang pakai seperti itu. Ya, ibu-ibu yang pakai seperti itu. Wah, kok pakai jubah kayak tadi? Ini cuma ada gamisnya ibu-ibu kayak gitu, nggak ada laki-laki seperti itu. Karena belum terbiasa, maka seperti itu tidak digunakan karena menimbang seperti ini. Suatu yang sunnah tadi, suatu yang sunnah Nabi SAW itu merenggangkan tangannya tadi ketika sujud. Suatu yang sunnah, kita mencontohnya. Namun kadang ditinggalkan karena supaya tidak menimbulkan mudarat, supaya tidak menyakiti orang lain atau dalam rangka untuk mencapai maslahat. Kemudian hadis yang ke-33 atau 299 masih membicarakan tentang masalah tangan ketika sujud. Yaitu dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadh kafaika." Jika engkau mau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu saat sujud. Warfa mirfaqaika, dan angkatlah sikumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka apa yang tadi dijelaskan pada hadis Ibnu Buhainah dijelaskan dalam hadis Barra bin Azib. Bagaimanakah tangan tadi kok terbuka sampai ke tiang itu kelihatan? Dijelaskan di sini, tanganmu itu letakkan di tanah, namun sikumu itu diangkat ketika itu. Maka detailnya dijelaskan dalam hadis ya Barra bin Azib. Intinya di sini faedah yang bisa kita ambil ringkas dari hadis 33 ini, disunahkan tangan atau siku itu diangkat saat mau sujud, kecuali tadi apa? Saat sholat jamaah. Saat sholat jamaah di sini tidak berlaku kalau saat itu mengganggu orang lain. Kemudian ada hadis juga yang mendukung hal ini, di mana Nabi SAW itu melarang tangan itu seperti duduknya anjing.
Duduknya anjing kan berarti bagian lengan ini kan nempel ke tanah, ke lantai. Kan nempel kan berarti ke lantai. Ini tidak diangkat. Ini dihindari, kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. I'tadilu fis sujud. Bersikap pertengahanlah ketika ingin sujud. Wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya, lengannya. Nah, ini maksudnya menempelkan di tanah seperti bentangannya anjing. Seperti cara duduknya anjing. Ini tidak dibolehkan. Jadi jangan sampai lengan ini nempel atau siku ini nempel di lantai saat sujud. Ini dilarang berdasarkan hadis ini. Termasuk juga ketika sholat berjamaah. Walaupun kita tidak membukanya, namun usahakan tangan juga sikunya ini tidak boleh menempel di lantai ketika itu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas tentang tangan juga, masih membicarakan tangan ketika rukuk dan sujud. Bagaimanakah keadaan tangan? Disebutkan hadis 34 atau hadis nomor 300 dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk beliau merenggangkan jari-jarinya ketika rukuk. Jadi bukan dirapatkan, merenggangkan jari-jarinya ketika rukuk. Lututnya dipegang dalam keadaan jari jemari ini terbuka. Kemudian wa iza sajada dhamma asabi'ahu, dan ketika beliau sujud beliau rapatkan jari jemarinya yang ada saat sujud, dan ketika itu dihadapkan ke kiblat. Hadis ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Intinya hadis di sini dihasankan oleh Al-Hitsami dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini ada satu sunnah yang diajarkan ketika rukuk, keadaan jari jemari dalam keadaan direnggangkan, tidak dirapatkan. Dan ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, ini lebih membantu untuk membuat posisi punggung itu lurus. Beda kalau jari-jarinya itu rapat. Kalau dalam keadaan direnggangkan seperti memegang lutut, akan lebih memudahkan punggung itu lurus. Kemudian sedangkan ketika sujud disunahkan jari jemarinya itu rapat. Tujuannya apa? Supaya sempurna jari ini menghadap kiblat saat sujud. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas tentang keadaan tangan saat rukuk dan sujud. InsyaAllah untuk kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Monggo sebelum kami tutup, ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mau tanya, kan saya di pertanyaan oleh tetangga saya, sholat jenazah yang benar itu bagaimana? Begini, salamnya itu begini atau gini gitu loh. Ada kok posisi tangannya sama seperti sholat biasa. Sholat biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tangannya tidak bergerak. Salamnya ya sama seperti salam sholat kita, kanan ke kiri. Ada lagi yang lain? Posisi tangan saat sujud baik laki-laki dan perempuan tadi tidak dibedakan dalam hadis. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuan dibuat rapat, tujuannya agar aurat itu tertutup. Nabi SAW tidak membedakannya dalam hadis tadi. Seandainya itu dibedakan, tentu perawi sahabat pasti nanti akan menambahkan embel-embel ini tidak berlaku untuk perempuan. Namun tidak dijelaskan. Maka posisi tangannya saat sujud
Yang disebutkan dalam hadis tadi berlaku keadaan terbuka tadi untuk laki-laki dan perempuan. Ya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan sama sekali. Ada lagi? Setelah kita bahas dari buku, kebetulan Allah semuanya menjadi Tuhan ya, baik imam, aku bersama sendirian. Ya. Tapi kadang-kadang itu makmum itu tertinggal dalam Allah dunia dan jadi tadi. Setelah imam tidak lanjut Sujud. sedang waktu mengatakan sujud. Lalu apakah itu sudah nanti masih mengucapkan doa itu atau apa itu mengucapkan sama Allahnya? Jadi makmum tidak pakai sami Allahu liman hamidah walaupun sudah tertinggal. Jangan sampai ketinggalan satu rukun, apalagi dua rukun. Kalau dua rukun salat batal. Jadi ketinggalan, itidal, ikut itidal, sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung Rabbana lakal hamdu. Kalau tidak sempat baca sempurna tadi, cukup berhenti sampai Rabbana lakal hamdu, lalu ikut sujud. Kadang imam cuma baca itu saja, makanya cepat, maka ikut sujud ketika itu. Jadi tidak disempurnakan yang panjang seperti tadi, kecuali kalau ada kesempatan dari imam, dia membacanya lebih lama, maka kita bacanya lebih lama. Ya, jadi baru ketika itu ikut sujud. Ada lagi? Ya. Ada yang sujud itu cuma dilakukan jari-jarinya ini Sah. Jari-jarinya sudah sah. Itu masih dianggap tangan. Ujung jari. Tidak semuanya, yang penting ujung jari yang ada itu sudah kena, itu dikatakan sudah sujud. Tidak 5 jari yang ada. Ada lagi yang lain? Ya. Rabbana lakal hamdu. Tidak dipakai aturan mana yang lebih dulu angkat tangannya atau Rabbana lakal hamdunya. Ada lagi yang lain? Ya. Takbir intikal. Kemarin takbir intikal gimana? Sudah dibahas ya. Takbir itu ada 2. Ada namanya takbir ratul ihram di awal. Ada untuk berpindah rukun, disebut dengan takbiratul intikal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, takbir intikal ini masuk dalam sunnah hay'ah. Ya, masuk dalam sunnah hay'ah. Maksudnya sunnah hay'ah itu kalau tidak mengucapkan takbir tersebut, dia tidak diperintahkan sujud sahwi. Dia tidak diperintahkan sujud sahwi, tidak masuk rukun. Namun kalau dalam mazhab Hambali, ini masuk istilahnya wajib sholat. Artinya wajib. Namun kalau ditinggalkan, ada sujud sahwi. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i ini masuk sunnah hay'ah. Kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi, tidak perlu lagi kembali kepada sunnah hay'ah tersebut. Jadi misalnya ketika turun rukuk tidak baca itu tadi, dia tidak diperintahkan kembali untuk membaca bacaan takbiratul intikal tadi. Itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi? Ya. Itu yang dari dan itu kedua-duanya harus menempelkan tangan ketika sujud, berarti apa itu? Enggak. Yang tadi maksudnya dahi dan hidung itu nempel. Oh itu kata terpisah berarti. Enggak. Dahi dan hidung itu nempel. Koma, kedua tangan juga nempel. Kedua lutut juga nempel. Ujung kedua kaki juga nempel. Semuanya itu dihukumi wajib dan bahkan bagian dari rukun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada lagi terakhir? Sampun, ya demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita dapat melanjutkan kembali dengan sifat salat Nabi SAW dari kitab Bulughul Maram ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah kembali oleh Allah untuk duduk di majelis yang mulia ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang dimana kita mengkajinya secara rutin dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih membicarakan tentang masalah sholat, masih dalam bab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimanakah tata cara yang Nabi SAW tunjukkan di dalam sholat-sholatnya. Terakhir yang kita kaji yaitu hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dan saat ini kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah duduk di dalam sholat, yaitu ketika seseorang itu sulit melakukannya sambil berdiri. Ya, ketika dia itu sulit melakukannya sambil berdiri. Kita lihat hadisnya, yaitu dari sahabat istri Nabi SAW yang mulia, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, Aisyah radhiallahu anha. Qalat, ia berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mutarabbi'an, duduk dalam keadaan bersila. Jadi duduk seperti kita duduk ketika di majelis seperti ini, duduk dalam keadaan bersila. Hadis ini dikatakan rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan di sini intinya para ulama berselisih pendapat. Ya, para ulama itu berselisih pendapat dan kesimpulan dari pendapat yang ada di sini sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Walaupun Imam Zahabi ini mendiamkan, tidak membicarakan hadis ini, sebagaimana juga dikeluarkan oleh Al-Hakim hadis ini. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Zahabi itu diam, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Intinya hadis ini menunjukkan keadaan duduk saat kita ini dalam keadaan berdiri. Jadi kalau misalnya kita berdiri, tidak mampu berdiri, bagaimanakah posisi duduknya sekarang? Kalau orang tidak mampu berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Nah, sekarang posisi duduknya ini dia mempraktekkan untuk berdirinya, yaitu dia baca Al-Quran, baca Al-Fatihah di situ. Posisi duduknya seperti apa? Ini yang dimaksudkan. Nah, posisi duduk untuk mempraktekkan berdirinya, di sini dikatakan duduknya adalah mutarabbi'an, yaitu duduknya dalam keadaan duduk bersila. Di sini para ulama katakan, ya sebelum kita lihat nanti tentang permasalahan ini, ya, para ulama itu simpulkan bahwasanya duduk bersila ini, kenapa untuk posisi berdiri? Dikarenakan duduk bersila itu lebih lama duduknya. Beda kalau kita duduknya tawarruk, seperti duduk saat tahiyat akhir, tasyahud akhir, atau duduk saat tasyahud awal, duduk iftirash. Mana yang lebih capek kira-kira kita lihat? Mana yang lebih lelah ketika duduknya? Duduk tawarruk atau duduk iftirash? Sedangkan kalau duduk bersila seperti ini, mau duduk 1 jam 2 jam juga masih bisa dia duduk.
Maka kalau dia baca surat yang itu lama, dia posisinya duduk seperti ini, nah itu masih bisa tahan. Makanya sini para ulama katakan duduk tarabu, duduk bersila seperti ini, aksaraha wa khusyu'an, lebih lama duduknya, lebih santai duduknya, dan nantinya lebih khusyuk. Beda dengan duduknya iftiras atau duduknya itu tawarruk. Namun intinya di sini permasalahan duduk ketika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, intinya duduknya itu bebas. Tidak mesti duduk bersila seperti ini. Kalau orang duduknya misalnya ya dengan cara duduk saat tahiyat awal, itu dibolehkan. Duduknya seperti saat duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, itu juga dibolehkan. Bebas duduk yang dia lakukan. Bahkan kalau kakinya selonjor juga, misalnya tidak bisa untuk duduk dengan melipat seperti itu sulit, maka dibolehkan juga seperti itu. Di antara alasannya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, beliau katakan bahwasanya Nabi SAW itu seringkali melakukan sholat sambil duduk juga. Beliau sholat juga pernah sambil duduk, namun tidak disebutkan kaifiyah, tata cara duduknya itu yang persis seperti apa. Kecuali yang membicarakannya cuma hadis ini saja. Sedangkan hadis ini tadi intinya para ulama bersilang pendapat dalam masalah kesahihan hadis tersebut. Nah sekarang kapan seseorang itu boleh sholat sambil duduk? Kapan seseorang itu boleh sholat sambil duduk? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada 3 keadaan. Nah ini patut dicatat. Ada 3 keadaan seseorang itu boleh sholat sambil duduk. Yang pertama, ketika tidak mampu. Ketika tidak mampu sholat sambil berdiri. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada manusia, kepada seorang pun kecuali yang dia mampu kerjakan. Kalau tidak mampu berdiri, berarti posisinya yang dia mampu itu seperti apa? Ya kalau mampunya duduk ya duduk. Jadi kalau sholatnya tidak mampu berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang keadaan yang kedua, keadaan takut atau genting. Seperti di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau katakan contohnya saja misalnya jika sekarang lagi berhadapan dengan musuh. Musuh itu sudah siap-siap tembak jika orang itu berdiri. Jadi dia di balik tembok misalnya, kalau berdiri kena peluru. Maka kondisi yang bisa dilakukan itu adalah sholatnya sambil duduk. Karena kalau berdiri nyawanya terancam. Nah ini yang dilakukan juga. Yang kedua dibolehkan sambil duduk, yaitu dalam keadaan takut atau genting. Kemudian yang ketiga, jika bermakmum di belakang imam yang sholat sambil duduk. Ya, jika bermakmum di belakang imam yang sholat sambil duduk. Jadi imamnya sejak awal itu tidak mampu berdiri dan dia imam tetap. Maka kalau sejak awal imamnya itu duduk, makmum tidak berdiri. Namun makmum juga apa? Sholatnya sambil duduk mencontoh imam, mengikuti imam. Nah duduknya apa tadi? Aslinya tadi kata kita lihat dari hadis, berarti duduknya tadi bersila seperti ini kan? Bersila seperti ini. Namun ini bukan jadi keharusan. Karena hadisnya tadi masih ada perselisihan kuat di antara para ulama.
Jadi kita simpulkan ya, ada 3 tadi keadaan yang membolehkan kita sholat sambil duduk. Yang pertama tadi dalam keadaan ya jika tidak mampu berdiri. Yang kedua dalam keadaan genting atau takut. Yang ketiga jika imamnya itu sholat sambil duduk, maka makmum juga ikut sholat sambil duduk. Ini dengan catatan imamnya sholat sambil duduk sejak awal sholat. Beri catatan, imamnya duduk sejak awal sholat, bukan di tengah-tengah. Kalau misalnya imamnya di tengah-tengah baru duduk, jadi sejak awal itu berdiri. Namun karena tidak kuat lagi berdiri, imam itu sambil duduk ketika itu, maka sudah, makmum tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan berdiri. Nah, ini yang jadi pembahasan untuk hadis dari Wa'il bin Hujr tadi. Ini ada pembahasan dari hadis Aisyah. Yang sebelumnya adalah hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis nomor 36 dari bab ini, atau nomor 302 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, di sini membicarakan tentang masalah apa doa yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud. Apa doa yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud? Nah, di sini disebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan ketika doa di antara doa duduk di antara 2 sujud. Yaitu beliau membaca, perhatikan doanya, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Doa yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah berilah rahmat kasih sayangmu untukku. Wahdini, ya Allah berilah petunjuk untukku. Wa'afini, ya Allah berilah kesehatan untukku. Warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki untukku. Ingat di sini dalam beberapa riwayat itu berbeda-beda letaknya. Ada yang mendahulukan kalimat yang satu dari yang lainnya. Jadi di sini yang dipakai oleh Ibnu Hajar ini ada berbagai macam riwayat. Jadi ada yang seperti ini, ada yang bentuknya yang lainnya. Mungkin ada yang punya doa antara duduk antara 2 sujud berbeda dengan ini. Nah, hadis ini rawahul arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4, yaitu penulis kitab Sunan yang 4, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ila Nasa'i, dan dikecualikan sini adalah Imam Nasa'i. Imam Nasa'i tidak mengeluarkannya. Walau li Abi Daud, dan lafaznya itu dari Imam Abu Daud. Washahahu al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam al-Hakim. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ketika duduk antara 2 sujud itu diperkenankan untuk berdoa. Jadi isi bacaannya itu adalah doa. Allahumma gfirli warhamni, itu isinya adalah doa. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Itu isinya doa. Ya, sekali lagi, duduk antara 2 sujud adalah duduk untuk berdoa saat itu. Selain sujud kita kan berdoa, namun kalau sujud lebih bebas. Jadi setelah kita baca doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la, bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la, baru setelah itu kan bisa tambah doa lagi. Karena Nabi SAW katakan, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir du'a. Yaitu tempat yang dimana Allah itu sangat dekat dengan hambanya, yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Doanya bebas. Namun kemarin sudah saya jelaskan,
doa di dalam sholat gimana? Harus dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Doanya bisa jadi dari Al-Quran, hadis, bisa jadi dari doa yang kita buat dengan bahasa Arab kita sendiri. Dan tidak dibolehkan menurut ulama Syafi'iyah doanya dengan bahasa non-Arab. Bahkan mereka katakan, mereka sepakat sholatnya jadi batal jika doanya tadi dengan bahasa selain Arab. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, sekali lagi di sini dikatakan duduk antara dua sujud itu adalah duduk juga untuk berdoa. Isi yang kita baca, kandungannya itu adalah doa. Maka ada ketika sujud kita diususkan untuk berdoa. Ada tadi duduk antara dua sujud. Kemudian ada lagi ketika kita mulai sholat saja dengan baca doa istiftah, itu juga sudah menunjukkan ada doa dalamnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku bagaikan jauhkan antara timur dan barat. Itu isinya juga adalah doa. Jadi di tempat-tempat tertentu isi dari bacaan tadi itu adalah doa. Kemudian ada di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW masih butuh ampunan, rahmat, hidayah, afiah kesehatan, dan rizki dari Allah. Jadi Nabi SAW itu masih butuh ampunan, rahmat, hidayah, afiah atau kesehatan, dan juga masih butuh rizki dari Allah. Dan afiah di sini ya dikatakan Allahumma dikatakan dalam doanya Allah maghfirli warhamni wahdini wa afini. Nah, ini diberi catatan itu ada dua makna. Wa afini. Ya, jadi kalau kita baca wa afini itu maknanya apa? Maknanya itu adalah kesehatan, yaitu diberikan keselamatan pada dua hal, yaitu pada badan dan pada agama. Keselamatan dua hal, yaitu pada badan dan pada agama kita, pada hati kita. Jadi kalau kita berdoa Allah maghfir warhamni warzuqni wa'afini, ya, wa'afini itu maksudnya itu minta keselamatan pada kesehatan badan kita supaya tetap terus sehat, dan juga kesehatan hati kita atau agama kita supaya tetap terus selamat berada di atas ajaran yang benar, terus diberi petunjuk. Nah, itu yang dimaksudkan dengan wa'afini. Dua maksud seperti itu. Kemudian yang faedah yang ketiga yang bisa kita ambil juga, Nabi SAW tidak memiliki sifat rububiyah. Maksudnya tadi dalam doa Nabi masih minta ampunan pada Allah, masih minta rahmat pada Allah, masih minta afiat keselamatan, kesehatan pada Allah, masih minta rizki pada Allah. Berarti Nabi SAW sendiri bukan yang memberi rizki, bukan yang memberi kesehatan, bukan yang mengabulkan doa, bukan yang memberikan ampunan. Sehingga tidak boleh ada doa-doa yang ditujukan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta pada Nabi SAW, wahai Nabi masukkanlah aku ke dalam surga, syirik. Wahai Nabi ampunilah dosa-dosaku, syirik. Wahai Nabi berilah kelancaran rezeki kepadaku, sambil dia menghadap ke kubur Nabi, syirik. Nabi SAW tidak memiliki sifat rububiyah karena dia sendiri, beliau sendiri meminta kesehatan baik lahir maupun batin, meminta rizki, meminta ampunan kepada Allah. Berarti Nabi butuh
Sehingga orang lain tidak boleh minta kepada Nabi, namun minta langsung kepada siapa? Rabbnya Nabi SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beri rizki pada Nabi? Siapa yang memberikan kesehatan kepada Nabi? Siapa yang memberi ampunan kepada Nabi? Doa ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang keempat, dituntunkan kita dalam doa meminta maghfirah dan rahmat sekaligus. Maghfirah itu artinya ampunan. Ampunan karena apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ampunan karena melakukan maksiat. Kita minta pada Allah maghfirah. Maghfirah ini adalah minta ampunan karena kita telah melakukan maksiat. Sedangkan kalau kita meminta rahmat, maksudnya apa? Meminta pada Allah rahmat karena kita telah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jadi kita butuh kasih sayang Allah. Jadi kita butuh maghfirah. Maghfirah karena apa? Kita melakukan dosa. Kita butuh pada Allah rahmat karena kita telah lalai dari ketaatan atau kewajiban-kewajiban. Jadi kita butuh rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu gabungkan dalam doa seperti itu. Ya, selalu gabungkan dalam doa seperti itu. Atau doa ini pun bisa kita baca di dalam doa-doa kita yang lainnya di luar sholat, ketika sujud atau ketika kita antara azan dan iqamah atau di sepertiga malam terakhir bisa membaca doa ini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bisa membaca doa tersebut karena doa ini maksudnya juga adalah umum. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan Nabi SAW butuh hidayah, begitu juga kita butuh hidayah dari Allah. Maka di dalam doa ini disebutkan Allahumma warhamni wahdini. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Dan petunjuk wahdini, hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Jadi kalau kita minta hidayah, maka ada dua kandungan ini. Sama seperti kita selalu membaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud hidayah di situ? Ini ada dua makna hidayah. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan, yaitu maksudnya hidayah bimbingan dan penjelasan. Bimbingan dan penjelasan. Atau ringkasnya ini maksudkan adalah hidayah untuk dapat ilmu. Bimbingan atau penjelasan, atau kita katakan hidayah untuk dapat ilmu. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu yang dimaksud adalah hidayah untuk beramal dan menerima kebenaran. Hidayah untuk beramal dan menerima kebenaran. Coba Bapak perhatikan bahwasanya hidayah ini dua ini selalu kita dapat. Pertama kita belajar di sini itu ingin dapat ilmu, hidayatul irsyad wal bayan. Ingin dapat ilmu, dapat bimbingan. Namun setiap orang yang sudah dapat ilmu ini belum tentu bisa amalkan. Belum tentu bisa menerima kebenaran. Dia keluar dari majelis seperti ini belum tentu dia jadi baik. Tapi dia sudah dapat ilmu, sudah dapat penjelasan.
mau menerima tadi, mau dapat taufik untuk beramal, untuk menerima kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah pertama tadi, hidayah yang dapat diberikan manusia. Diberikan tadi hidayah yang pertama, hidayah irsyad wal bayan, pembimbingan dan penjelasan, itu semua manusia bisa berikan. Jadi semua bisa dakwahi, semua bisa berikan ilmu. Namun kalau hidayah taufik, hidayah untuk bisa beramal, hidayah untuk bisa menerima kebenaran, cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, cuma di tangan Allah. Manusia berarti cuma bisa apa? Dakwahi. Cuma bisa ngomong saja, cuma bisa mengarahkan saja, cuma bisa berikan penjelasan saja, cuma bisa berikan bimbingan. Mau terima atau tidak itu bukan urusan kita, itu adalah urusan dirinya dengan Allah. Karena ada yang sudah ikut pengajian, bahkan sudah ikut bertahun-tahun, tapi dirinya tidak pernah berubah, masih nyolong, masih rampok, masih main perempuan. Sudah ngerti kan, sudah paham. Untuk dia dapat taufik untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu itu, belum dia dapati. Boleh jadi ada beberapa faktor. Ya, dia memang sudah diliputi maksiat, hatinya sudah semakin hitam, untuk mengamalkannya tidak bisa. Ya. Atau banyak subhat, banyak kerancuan-kerancuan yang ada dalam dirinya, atau godaannya terlalu besar terhadap dunia, sehingga tidak bisa tinggalkan. Sebagian misalnya pedagang, misalnya sudah tahu sholat jamaah itu lebih utama, namun ketika datang waktu sholat maghrib dan isya itu sangat mepet sekali. Dia lebih memilih dagangannya itu laris daripada mesti melakukan sholat, karena ketika itu lagi orang butuh makan, sehingga warungnya tidak mau dia tinggalkan sama sekali. Sudah tahu ilmunya, namun belum bisa meninggalkan gara-gara faktor dunia. Nanti kalau pergi nanti gimana nasibnya ini? Dagangannya tidak laris lagi. Jadi hidayah di sini ada dua, ingat. Termasuk juga ketika kita minta di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Maksudnya apa? Hidayah baik dapat ilmu terus, dapat penjelasan terus, dapat bimbingan terus. Kemudian kita minta pada Allah juga supaya dari ilmu tadi, dari kebenaran yang telah kita ketahui, kita terima dan kita amalkan. Itulah yang namanya minta dua hidayah tadi. Hidayah yang kita minta dalam sholat, ya, atau dalam doa-doa kita seperti dalam doa ini, itu maksudnya adalah seperti itu. Kemudian faedah yang keenam, diperintahkan ketika duduk antara dua sujud membaca doa seperti ini. Baca doa apa tadi? Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, Syekh Muhammad bin Sulaiman ditanya, bolehkah kita menambah dari doa ini tadi ketika duduk antara dua sujud, ya, posisinya duduk antara dua sujud. Apakah cukup dengan doa ini saja kita baca ketika duduk antara dua sujud, ataukah boleh kita lebih tambah lagi dengan doa-doa yang lainnya? Ini bukan posisi sujud loh, namun posisi duduk antara dua sujud. Maka kata beliau, la ba'sa bi ziyadah ma lam yattakhidhal insan adatan. Tidak mengapa setelah doa ini, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, kita tambah lagi dengan doa yang lainnya, asalkan penambahannya tadi tidak jadi kebiasaan.
Karena kalau dia nambah terus, padahal Nabi SAW cukup dengan doa ini, namun kalau dia tambah terus berarti nanti dia melangkahi Nabi SAW. Jadi kalau ada yang tanyakan, kata beliau misalnya kalau duduk antara dua sujud terus kita baca doa kepada kedua orang tua, doa kebaikan kepada kedua orang tua, maka kata beliau boleh, namun tidak dijadikan rutinitas. Karena yang diajarkan tadi dalam duduk antara dua sujud doa tadi mau ditambahkan, dan tadi kita sudah sebutkan duduk antara dua sujud adalah tempat untuk berdoa. Maka ditambah boleh, namun jangan dijadikan rutinitas. Kalau dijadikan rutinitas harus butuh dalil. Kok kamu baca doa seperti terus di dalam duduk antara dua sujud? Harus ada dalil. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis nomor 37 dalam bab ini. Kita baca dulu terjemahannya saja, yaitu tentang masalah hukum duduk ya setelah sujud. Itu maksudnya duduk istirahat. Nah, kita baca, lihat hadisnya dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahwasanya ia melihat Nabi SAW yusolli salat fa idza kana fi watrin. Jika beliau berada pada rakaat yang ganjil, min salati dari salatnya, lam yanhat, beliau tidaklah bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai duduk istirahat terlebih dahulu. Ini dikatakan pada rakaat yang ganjil ya. Mau bangkit ke rakaat yang genap. Rakaat ke-1 mau ke rakaat ke-2. Rakaat ke-3 mau ke rakaat ke-4. Maka situ ada duduk yang dikatakan di sini duduk istirahat. Para ulama sebut dengan duduk istirahat. Di sini dikatakan tadi dia lihat Nabi SAW ketika berada pada rakaat ganjil mau bangkit ke rakaat berikutnya, itu duduk terlebih dahulu sebelum bangkit. Sekali lagi ini disebut dengan duduk apa? Duduk istirahat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti insyaallah penjelasannya akan kita bahas pada waktu setelah penunaian salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini selepas salat Isya kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih kita dalam pembahasan kitab salat, dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam hadis yang terakhir tadi yang kita singgung, hadis ke-37 atau 303 dari kitab Bulughul Maram dari Malik bin Al-Huwairis. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat fa iza kana fi watrin, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada rakaat yang ganjil, min salatihi dari salatnya, lam yanhat, beliau tidaklah bangkit ke rakaat berikutnya, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk dengan sempurna. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Yaitu dimaksudkan duduk yang disebutkan di sini adalah duduk istirahat. Dan duduk yang dimaksudkan sini adalah duduk yang cuma sebentar, cuma sesaat, tidak lama. Ini ada ketika mau bangkit dari rakaat pertama dari sujud ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga mau bangkit ke rakaat keempat. Dan duduk ini sekali lagi disebut dengan duduk istirahat, duduk istirahat.
Nah, para ulama tentang duduk istirahat di sini berselisih pendapat. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, duduk ini dikatakan oleh sebagian ulama tidak disyariatkan. Namun kalau dikatakan tidak disyariatkan, mereka nanti mentakwil atau memaknakan dengan makna yang lain untuk hadis ini. Artinya bisa jadi menolak hadis ini atau hadis ini dinihilkan sama sekali. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya duduk istirahat itu tetap ada dan disunnahkan. Inilah pendapat yang sangat masyhur dari mazhab Syafi'i, mazhab yang ada di negeri kita. Jadi kalau sholat, biasanya kalau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ada duduk yang sebentar terlebih dahulu baru bangkit. Itu yang dipraktekkan di tengah-tengah kita. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang sifatnya pertengahan, yaitu duduk istirahat di sini ada jika butuh atau sudah sepuh. Berarti kalau dalam keadaan masih kuat, dalam keadaan tidak capek, tidak lelah, tidak butuh, tidak ada duduk istirahat. Namun pendapat yang lebih tepat di sini, Allahu a'lam, adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i mempraktekkan hadis ini. Jadi duduk istirahat tetap ada. Tidak perlu kita takwil sana sini, maknakan dengan makna yang lain. Intinya kita ketika bangkit ke rakaat kedua ada duduk istirahat sebentar, baru kita bangkit ke rakaat kedua, atau rakaat ketiga duduk istirahat sebentar, baru bangkit ke rakaat keempat. Duduknya bentuknya bagaimana? Duduknya seperti kita duduk antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Bentuk duduk istirahat adalah duduk iftirash, duduk seperti duduk antara 2 sujud. Ketika duduk di situ apakah ada bacaan? Tidak ada bacaan. Karena duduknya hanya sesaat. Jadi ketika kita sujud, duduk sebentar, terus bangkit, tidak ada bacaan apa-apa. Kemudian tidak ada bacaan untuk bangkit ke sujud tersebut untuk takbir atau bangkit ke dari duduk tadi ya, bangkit dari sujud ke duduk itu untuk takbir atau duduk ke berdiri untuk takbir, tidak ada. Yang ada cuma takbir untuk bangkit dari sujud ke rakaat kedua atau dari sujud ke rakaat keempat. Jadi tidak ada takbir yang khusus untuk duduk tersebut. Terus bagaimana jika imam tidak melakukan duduk istirahat, langsung bangkit ke rakaat kedua atau langsung bangkit ke rakaat keempat? Makmum perlu duduk istirahat ataukah tidak? Imam Nawawi katakan tetap ada duduk istirahat. Kenapa? Karena duduk istirahat itu cuma sebentar, tidak mungkin dia ketinggalan dari rukun, masih bisa kekejar. Kecuali kalau duduknya dia lama sendiri. Namun kalau dia duduknya cuma sesaat saja, sebentar saja, masih bisa dapatkan rakaat kedua, masih dapat rukun untuk rakaat kedua, masih dapat rukun untuk rakaat keempat. Jadi tidak mengapa kalau ketinggalannya, karena ketinggalannya cuma sesaat. Nah, ini dikatakan oleh Munawi tadi ya dalam kitabnya Al-Majmu'. Kemudian pembahasan kita terakhir kita singgung tentang masalah kunut. Tapi nanti kunut secara lebih lengkap insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ini sekarang kita bahas tentang adanya kunut nazilah. Satu hadis yang akan kita singgung. Di sini kunut yaitu beliau ingin menunjukkan, Ibnu Hajar ingin menunjukkan adanya kunut subuh. Nanti insyaallah karena hadis yang beliau kaji itu banyak sekali, nanti akan kita bahas secara lebih lengkap pada pertemuan berikut. Kita lihat satu hadis saja. Yaitu ada hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu qanata syahran. Rasulullah sallallahu membaca kunut dalam waktu 1 bulan. 1 bulan terus
selama sebulan penuh itu kunut terus, tidak berhenti. Ba'da rukuk, kunutnya dilakukan setelah rukuk. Yadu al-ahya'in min ahya'il Arab, beliau mendoakan salah satu suku Arab. Summa tarakahu, setelah beliau 1 bulan penuh itu berdoa, beliau meninggalkannya. Yad'u ala, itu maknanya adalah beliau mendoakan jelek kepada salah satu kabilah Arab. Jadi bukan artinya berdoa saja di sini, doa jelek. Yad'u ala dengan yad'uli itu berbeda. Ya, di sini pakai kata ala, itu artinya doa jelek. Jadi doa laknat kepada kaum Arab yang ini itu. Didoakan jelek dalam kunut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ada tuntunan yang pertama, kita bisa ambil pelajaran, ada tuntunan kunut nazilah. Dengan mendoakan jelek kepada orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Atau ketika kaum muslimin tertimpa musibah. Misalnya saya kaum muslimin sedang perang dengan non muslim, kemudian kita membaca qunut nazilah ketika itu. Namun apakah ini berlaku untuk setiap musibah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak. Qunut ini cuma ada pada musibah-musibah yang besar saja. Nah, kemudian qunut ini dilakukan bagaimana? Apakah harus ada perintah dari penguasa ataukah setiap muslim itu berdoa sendiri, dipimpin oleh imam ataukah tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, qunut nazilah, ya, ini faedah yang berikutnya, qunut nazilah cuma ada jika ada perintah dari penguasa. Cuma ada ketika penguasa itu memberikan perintah. Karena ini lebih maslahat. Semua orang itu setiap imam itu akan jadi tahu. Apalagi kalau di negeri tersebut ada seorang mufti, dan mufti mengumumkan setiap masjid, setiap imam itu diperintahkan untuk membaca doa qunut setiap kali sholat. Kemudian qunut nazilah dilakukan selama 1 bulan full, 1 bulan penuh. Karena Nabi SAW itu membacanya 1 bulan, lalu beliau meninggalkan. Walaupun mungkin masih ada sisa perang, masih ada sisa musibah gitu, tapi kalau sudah dilakukan 1 bulan penuh itu sudah cukup. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan doa qunut nazilah ini tidak perlu panjang-panjang. Karena Nabi SAW cuma mengatakan yadu ala ahya'i minal Arab, beliau berdoa untuk salah satu kabilah dari suku yang ada di Arab, dan cuma dikatakan seperti itu tanpa mesti memanjangkan doa berlama-lama. Bahkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak sangat setuju ketika ada yang membaca qunut malah seperti sedang berkhutbah atau sedang memberikan nasihat. Tidaklah tepat seperti itu. Kemudian qunut nazilah dilakukan pada setiap sholat, bukan pada sholat subuh saja. Maghrib ada,
Isya ada, subuh ada. Terutama salat-salat yang jahat. Jadi bukan hanya salat subuh saja. Dan kalau di sini semua Shalih Utsaimin itu katakan untuk sholat 5 waktu. Tapi sebagian ulama katakan untuk maghrib dan subuh saja. Kalau Syekh katakan untuk sholat 5 waktu. Jadi di sini bukan berlaku untuk sholat subuh saja. Jadi bukan setiap subuhnya saja yang baca kunut. Kunut nazilah itu berlaku untuk setiap sholat selama 1 bulan penuh, bukan seumur hidup. Nah, insya Allah kita kunut subuh nanti akan beliau singgung pada hadis-hadis berikutnya. Apakah kunut subuh itu ada? Apakah perlu dibaca terus menerus? Ada tuntunannya ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita kaji dari pembahasan Ibnu Hajar selanjutnya. Monggo sebelum kami tutup, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada. Beberapa riwayat mungkin digabungkan bisa jadi seperti itu. Kalau yang tadi cuma 5, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada yang lain lebih daripada 5. Ada yang sampai 7. Kalau 8 mungkin digabungkan dengan riwayat-riwayat yang ada, digabungkan semuanya. Yang paling minimal untuk doa antara 2 sujud itu adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, dibaca 2 kali. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ringannya apa yang paling minimal seperti itu. Kalau digabungkan itu mungkin karena tadi sampai 8 karena menggabungkan dengan berbagai macam riwayat. Ada yang lain? Ya. Ketika saya akan berdoa Jumat, kita guling sama sekolah. Bilang saya ganjil dalam hati, tapi di sini kok ketemu jawaban. Itu tadi. Nanti kalau sudah berdoa Jumat, dalam doanya itu doakan A dan C, B binasaannya, karena dia membenci sekali pada umat Islam, dan saya doakan. Itu berarti benar. Orang ini benci sekali pada umat Islam. Boleh mendoakannya jika memang personnya itu pantas untuk doakan seperti itu. Dan benar-benar dia menindas kaum muslimin. Boleh. Ada lagi? Ya. Ada perselisihan di antara para ulama apakah sholat yang ditinggalkan seperti itu perlu diqadha ataukah tidak. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja sampai keluar waktunya, Allah alam pendapat yang lebih tepat, tidak ada qadha, kewajibannya tobat. Tidak ada qadha, tobat. Kecuali kalau ketiduran, kecuali karena lupa. Namun kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, sholatnya tidak diqadha. Kalau dia qadha pun sudah keluar waktu. Ada lagi terakhir? Ya, sampun. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insyaallah pada pertemuan berikut kita akan membahas secara khusus tentang kunut subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.